Baik, saya akan menjelaskan cara untuk mencari histogram, median, mean, dan modus. Pertama, dari data yang sudah kita isi, kita masukkan ke dalam SPSS aplikasinya. Lalu, sesudah kita masukkan, kita pilih menu Analyze. Pilih Descriptive Statistic, pilih yang paling atas. Lalu pindahkan ini awalnya akan berada di sebelah kiri. Jika masih berada sebelah kiri, maka pindahkan ke sebelah kanan. Oke, pilih menu statistik. Checklist semua mean, median, mode, sum, dan quartiles. Checklist semua, lalu pilih continue. Yaitu klik OK. Itu akan muncul data-datanya semuanya secara langsung. Seperti ini meannya, ini median, lalu di bawah kita bisa lihat ada histogramnya. Histogram dari hasil belajar dan di bawahnya histogram dari motivasi. Baik, kalau untuk histogram mean dan median modus cuma beginilah caranya. Lanjut materi selanjutnya. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu validitas. Tekan analisis, lalu cari correlate, lalu tekan bivariate. Y, X1, X2, X3, dan X4 diletakkan di tabel variabel. Lalu centang person dan toilet, lalu tekan OK. Dan keluarlah hasil dari data tadi. Baiklah teman-teman, berikutnya kita akan membahas mengenai reliabilitas pada statistika melalui SPSS. Cara pertama yaitu kita masukkan semua data, lalu kita lihat di analisis. Dari analisis nanti kita ambil bagian style dan ambil reliability statistik. Setelah itu masukkan semua data ke bagian item. Lalu kita memilih metode alpha. Setelah kita tekan metode alpha, lalu kita tekan OK untuk memasukkan datanya. Lalu setelah itu, maka kita akan dapatkan tabel hasil dari reliabilitasnya. Baiklah teman-teman, selanjutnya kita masuk kepada uji normalitas. Setelah kita masukkan seluruh data, kita ambil di analisis. Dari analisis kita masuk ke bagian descriptive statistik. Dari bagian analisis descriptive statistik, kita mengambil ke exploits. Setelah dari bagian explore, kita ambil bagian click plots. Dari klik plots tersebut, maka kita klik untuk centang normalitas dan tes histogram. Setelah kita checklist bagian histogram dan normality plots, kita klik continue. Setelah kita klik continue, sekarang kita tinggal klik OK. Maka keluarlah data-data sebagai berikut. Nah, pada tabel ini kita juga akan melihat di bawahnya yaitu histogram. Baik,
saya Habibur Rehan akan melanjutkan penjelasan materi selanjutnya, yaitu mencari homogenitas. Langsung saja. Untuk mencari homogenitas, kita memerlukan data terlebih dahulu. Misalkan data hasil belajar statistik dari lokal A dan lokal B. Nah, agar dapat memperjelas, kita perlu memberikan perbedaan atau kriteria dari kelas A dan kelas B ini. Misal, kelas lokal A kita beri tanda dengan angka 1, dan lokal B kita beri tanda dengan angka 2. Lalu, tanda-tanda ini kita perbanyak sesuai dengan jumlah siswa per lokal. Misal, dari lokal A dan lokal B ini adalah jumlah 25 siswa, maka kita perbanyak sebanyak 25 juga. Kalau sudah seperti ini, untuk lebih mudahnya lagi, teman-teman bisa membuat kolom hasil belajar dan juga kolom kelas. Data A dan kelas B ini, lokal A dan lokal B ini, kita gabung di sebelah menjadi satu. Jadi teman-teman copy lokal A, lalu disalin ke sini. Lokal B juga disalin ke bawahnya. Begitu juga dengan tanda-tanda ini. Kita salin, kita copy, lalu kita pastekan di kolom kelas. Ini. Kita salin, copy, lalu kita pastekan di kolom kelas. Nah, untuk yang lokal B kita copy juga. Kita copy, lalu kita pastekan di bawah dari data lokal A tadi, petanda lokal A. Sebelah sini kita copy, kita pastekan. Lokal A tadi kita copy, kita letakkan sebelah sini. Lokal B kita copy juga, kita letakkan di bawahnya sehingga menjadi satu jalur seperti ini. Lalu langkah selanjutnya, setelah kita urutkan data dari lokal A dan lokal B menjadi satu jalur, kode-kodenya juga, lalu kita salin data-data ini dan kita paste ke aplikasi SPSS-nya. Kita masuk ke aplikasi SPSS, ke data view, kita pastekan aja. Nah, jadi var 0023 dan var 0024. var 0023 ini adalah hasil belajar tadi, dan var 0024 adalah bagian kelasnya atau lokalnya. Agar tampilannya atau bentuknya lebih enak dilihat, kita bisa merubahnya di variabel view. Di variabel view kita bisa mengubah namanya. Di sini var 003 tadi adalah hasil belajar, kita buat menjadi hasil saja. Dan di var 0024 menjadi kelas atau lokal, kita buat aja lokal. Dan di desimal kita buat menjadi 0 agar tidak ada koma-komanya, koma-koma 0 tadi seperti 2 0 di belakang angka tadi. Label sini adalah hasil belajar statistik tadi, belajar statistik, dan di bawahnya kita baca lokal. Nah,
Kan lokalnya tadi ada dua, lokal A dan lokal B. Maka di value sini kita pilih titik 3 ini. Value sini kode dari kelas lokal A tadi itu kan 1. Maka label sini tadi kan lokal A. Lokal A kita add, dan yang kode kedua tadi kan untuk lokal B, sehingga ada perbedaannya gitu. Kita pencet OK. Kita bisa langsung ke data view melihatnya. Nah, tampilnya akan berubah menjadi seperti ini, dan kita siap untuk mencari homogenitasnya. Untuk mencarinya, kita pilih opsi Analyze, Compare Means, dan One Way ANOVA. Hasil belajar ini kita pindahkan ke sebelah sini, Dependent List, dan lokal ini kita pindahkan ke bawah, to the factor. Kita pencet Options, pilih Homogeneity dan Variance Stance ini, pencet Continue, pencet OK. Maka keluarlah hasil-hasilnya seperti ini. Nah, dari hasil ini, untuk melihat apakah dia homogen atau tidak, kita bisa melihat di tabel yang di atas ini. Bagian sig. Sig ini adalah signifikan. Signifikan kita itu 0,05. Dimana kalau kita homogen itu lebih dari 0,05. Sementara di sini dia 0,273. Maka bisa dikatakan data hasil belajar statistik tadi dari lokal A dan lokal B itu tidak homogen. Baik, mungkin itu untuk mencari cara homogen. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Baiklah, saya akan melakukan analisa regresi. Nah, awal-awalnya kita harus menginput data ke SPSS. Terus kita ke variable view, ubah namenya ke X dan Y. Terus di label pertama itu kolom pertama dikasih nama kualitas layanan, yang kolom kedua dikasih nilai rata-rata penjualan. Nah, setelah itu kita ke analyze regression linear, masukkan variabel nilai rata-rata ke dependen dan kualitas layanan X ke independen. Nah, setelah itu kita oke. Maka kita akan dapat datanya. Kita ke tabel koefisiensi. Persamaan regresinya itu 102,652 ditambah 1,097. Nah, jika kualitas layanan meningkat 1%, maka nilai rata-rata penjualan akan meningkat sebesar 1,097 satuan dengan asumsi variabel lain konstanta. Nilai signifikannya itu 0,034, lebih kecil dari 0,05, hingga pengaruh kualitas layanan terhadap penjualan adalah signifikan secara statistik. Kita ke uji interpretasi pengujian hipotesis. Rumusan hipotesisnya itu
H0, hipotesis H0 tidak terdapat pengaruh signifikan antara kualitas layanan terhadap nilai rata-rata penjualan. H1 itu hipotesis alternatif, terdapat pengaruh signifikan antara kualitas layanan terhadap nilai rata-rata penjualan barang. Nah, maka pengujiannya itu hasil uji T pada tabel koefisiensi, nilai T hitungnya yaitu 2,367, nilai signifikannya itu 0,034, batas kritisnya itu 0,05. Karena nilai sig kurang dari 0,05 maka tolak H0, terima H1. Nah, interpretasinya itu berdasarkan hasil pengujian hipotesis dapat disimpulkan bahwa kualitas layanan berpengaruh secara signifikan terhadap nilai rata-rata penjualan barang. Artinya semakin tinggi kualitas layanan dan diberikan pada pelanggan, maka akan semakin tinggi pula nilai penjualan barangnya. Sekian, terima kasih.